Karena pertempuran 10 November 1945 yang heroik itu, kita akan selalu mengenang setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Sebagai penghormatan untuk semangat patriotisme pejuang dalam mempertahankan setiap jengkal tanah Ibu Pertiwi dari cengkeraman penjajah. Namun setiap peristiwa hebat tak berdiri sendiri. 2 bulan sebelumnya, tepatnya tanggal 19 September 1945, sebuah peristiwa tak kalah herois terjadi di sebuah hotel di jantung kota Surabaya. Kelak, dari kejadian ini, pertikaian antara Belanda dengan pemuda pejuang semakin memanas dan memuncak tanggal 10 November. Selebritas yang on the weekend siang ini mengenang dan membuka kembali hal-hal dramatis dan sosok-sosok pemberani yang terlibat dalam peristiwa bersejarah ini. Peristiwa ini sesungguhnya berawal dari sikap Belanda tak sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Niat untuk menguasai ditindaklanjuti dengan agresi militer. Banyak contoh pembangkangannya. Salah satu yang tersaji di sebuah hotel bernama Yamato. Kini, di lokasi itu berdiri Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan. Tanpa rasa bersalah, para penjajah mengibarkan bendera kebangsaannya merah, putih, biru. Para pemuda kota pahlawan berang. Sikap Belanda yang semena-mena memancing kemarahan. Apalagi tanggal 31 Agustus, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat dan menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional merah putih harus dikibarkan secara terus-menerus di seluruh wilayah di Indonesia. Bendera triwarna merah putih biru sengaja dikibarkan Belanda atas perintah Weghveses Ploegman, pemimpin organisasi Indo-Europese Vereniging yang diangkat Nikal menjadi wali kota Surabaya. Ia memerintahkan rekannya untuk mengibarkan bendera Belanda yang bertujuan sebagai penghormatan ulang tahun Ratu Wilhelmina 31 Agustus. Warga yang tengah melintasi jalan di depan Hotel Yamato dibuat geram oleh kibaran bendera Belanda di pucuk menara hotel. Suasana yang semula tenang tiba-tiba berubah memanas. Pemuda mulai berkumpul. Sikap arogan ini telah memancing emosi lebih luas. Sudirman yang merupakan residen daerah Surabaya datang melewati kerumunan massa yang telah berkumpul. Ia pun bergegas masuk ke Hotel Yamato dikawal Sidik dan Haryono untuk memprotes dan berupaya melakukan perundingan dengan Ploegman. Perundingan dilakukan untuk meminta Belanda segera menurunkan bendera. Permintaan ditolak Ploegman. Keadaan pun semakin memanas sehingga berujung pertikaian. Dalam insiden itu, Ploegman yang saat itu mengeluarkan pistol tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian akhirnya juga tewas oleh tentara Belanda yang sedang berjaga dan mendengar ada letusan. Kericuhan semakin tak terbendung. Haryono mengungsikan residen Sudirman keluar hotel. Ya baik, jadi insiden perobekan bendera di Hotel Yamato ini berawal dari keluarnya maklumat Presiden tanggal 31 Agustus 1945, di mana mulai tanggal 1 September tahun 1945, bendera kebangsaan kita merah putih saat itu harus terus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Setelah mengamankan residen, Haryono pun tak ingin menunggu lama. Di luar hotel, ia bergegas memanjat tembok hotel hingga ke puncak menara. Hampir bersamaan, Kusno Wibowo pun turut menaiki tangga. Keduanya berbarengan sampai di puncak menara dengan tugas merobek bendera Belanda. Kusno mengambil alih upaya perobekan bendera. Warna biru di bendera dirobek hingga menyisakan warna merah dan putih. Namun, saat hendak turun, kepala Haryono keserempet peluru namun berhasil selamat. Kusno pun bisa turun pasca keadaan mereda. Sejarah mencatat, Haryono dan Kusno Wibowo adalah dua tokoh sentral perobek bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya.
Pusat Sejarah TNI sendiri sebenarnya tahun 1974 telah melaksanakan penelitian dan melakukan interview atau bertanya langsung, wawancara langsung dengan tokoh-tokoh saat itu. Ya. Nah, dari wawancara tersebut kita berhasil membuat 2 buku, yaitu dalam buku berjudul Pertempuran Surabaya. Di sana jelas ya kita sebutkan 3 tokoh. Ada Sutrisno, ada Haryono sebagai ajudannya Pak Sudirman, dan juga ada Kusno Wibowo. Nah, jadi 3 tokoh sentral inilah yang sebagai aktor utama dalam insiden perobekan bendera Belanda. Itu dikuatkan dengan fakta dan bukti yang ada dan data yang ada, seperti itu. Tanpa bermaksud menyimpangkan dari sejarah yang selama ini didengar, kesaksian lain justru disampaikan oleh Mukti Hari, sesepuh kampung Kali Asin. Menurutnya, terdapat nama lain perobek bendera Belanda di Hotel Yamato, yakni Muhammad Nur Sidik, yang tak lain merupakan aktivis Muhammadiyah sekaligus supir Gubernur Jawa Timur R. Suryo. Jadi sebenarnya narasi tentang perobekan bendera itu sudah ada beberapa buku dalam tanda kutip resmi yang sudah dirilis dari tahun 98 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada bukunya Pak Ruslan Abdul Ghani ya. Ini Ruslan Abdul Ghani hanya menyebut satu nama, Kusno Wibowo gitu kan. Terus ada buku sejarah TNI 98. Ini bukunya. Itu Pertempuran Surabaya Sejarah. Dia merilis 3 nama. Selain Kusno Wibowo, terus Y. Haryono dan Sutrisno yang satu lagi, gitu. Kemudian dari 2 sumber ini terus dielaborasi dengan sumbernya Haryo Kecik, macam-macam, ada M. Yasin juga yang terlibat di periode itu. Itu ada penulis muda dari Surabaya, tapi tetap menggunakan data yang sama yang digunakan oleh dokumen-dokumen buku-buku sebelumnya. Itu merujuk ke arsip kesaksian veteran Surabaya, itu arsip Dewan DHD, Dewan Harian Daerah, bahwa di tahun 1961 itu mimbar Indonesia ternyata itu September 1961. Oh ya, kalau munculnya nama baru, ya namanya sejarah ya, terus berkembang. Siapa saja boleh ya untuk menginterpretasikan atau menceritakan suatu fakta atau kebenaran. Tapi dalam hal ini Pusat Sejarah TNI seperti yang saya sampaikan mengenal 3 tokoh ya, 3 tokoh yang saya sebutkan tadi melalui proses penelitian. Nah, apabila ada muncul nama baru, kalau memang punya bukti, fakta dan data yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan saja. Nah, nanti kita akan bandingkan Pusat Sejarah TNI. Menurut Mukti, istri Muhammad Nur Sidik merupakan salah satu pelopor pendiri Aisyiyah di Surabaya bernama Mustama. Aisyiyah ikut serta dalam peristiwa sebelum dan saat pecah pertempuran 10 November. Salah satunya pada perobekan bendera 19 September 1945. Beberapa pemuda Kali Asin ikut keluar kampung dan ikut berkumpul di Jalan Tanjungan termasuk Nur Sidik. Sementara dari cerita ayahanda Mukti Hari, Mat Yasin Wisatmo, ia juga ikut dalam Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia pimpinan Bung Tomo. Menurut kesaksiannya, perobekan bendera Belanda merupakan anggota Muhammadiyah Masjid Soleh yang bernama Muhammad Nur Sidik. Jika melihat foto dokumen peristiwa Hotel Yamato nan ikonik itu, terlihat 4 pemuda yang berhasil memanjat ke puncak menara. 4 pemuda tersebut ada kemungkinan merupakan Haryono, Kusno Wibowo, Muhammad Nur Sidik, dan 1 pria yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Sebenarnya ya sekarang di kita media sosial ya sudah sangat terbuka sekali dan tidak bisa merepresi isu-isu yang muncul tiba-tiba orang bersaksi dari pihak A menyatakan yang kayak gini, kasusnya pemuda Kali Asin ya, Muhammadiyah Kali Asin. Ya biarin aja itu terlempar ke publik, tapi kemudian ada counter-counter, ada yang mengcounter semacam ini kan. Jadi ada yang mengimbangi narasi-narasi itu gitu, nggak diam. Dan orang publik juga sudah menimbang sampai sejauh mana narasi itu membahayakan cerita besar dari sejarah yang sesungguhnya gitu ya. Walaupun ya kita tahu sejarah itu rekonstruksi, tidak akan ada fakta yang 100% persis yang terjadi di masa itu.
Foto itu akhirnya memang mengkonfirmasi adanya 4 sosok yang terlibat dalam perobekan bendera. Pandangan berbeda juga datang dari Anggara Putri Tania, seorang pakar retrokognisi. Nah, di sini sebenarnya sangat menarik ya, ada fakta yang memang belum terungkap. Jadi pada saat itu yang diramaikan adalah Haryono, Kusno, dan juga Muhammad Nursidik. Nah, satu orang lagi siapa sih sebenarnya yang asli merobek bendera Belanda tersebut? Tidak disangka-sangka dan ternyata itu adalah orang yang sangat kita kenal, bahkan bukan hanya di negara Indonesia saja ya, bahkan dunia pun juga mengenal dengan sosok pahlawan yang sangat terkenal, yaitu adalah Bung Tomo. Jadi pada saat itu Bung Tomo beserta gurunya. Nah, gurunya ini siapa? Gurunya ini adalah Muhammad Nursidik. Beliau adalah gurunya Bung Tomo dalam segi keagamaan dan dalam segi teknik dan juga ide-ide strategi untuk bisa melawan sekutu Belanda. Nah, Haryono dan Kusno itu siapa? Haryono dan Kusno adalah muridnya dari Muhammad Nursidik. Jadi beliau berempat yang memang berperan pada saat naik ke atap Hotel Yamato dan merobekkan bendera Belanda itu. Dalam waktu yang lama, masyarakat dibuat penasaran dengan sosok pemberani tersebut. Bukti dari foto dan analisa sejumlah pakar tak cukup menjelaskan siapa sesungguhnya 4 orang itu. Pada akhirnya tak peduli lagi siapa tokoh misterius itu. Siapapun mereka, keberanian, patriotisme, dan panggilan bangsa telah mengalahkan rasa takut. Dan seperti yang sudah diketahui, insiden perobekan bendera Belanda tanggal 19 September menjadi titik awal berkobarnya perang 10 November nan legendaris itu. Perang yang membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, bahwa pemuda dan pejuang tak akan membiarkan Ibu Pertiwi kembali jatuh ke tangan Belanda. Tak akan membiarkan ada bendera lain berkibar selain Sang Saka Merah Putih.